액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya. Jadi, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas sistem pernapasan manusia. Jadi, tujuan pembelajaran kali ini ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi organ pernapasan pada manusia. Jadi, teman-teman, ada yang tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan bernapas? Jadi, bernapas itu adalah kegiatan menghirup oksigen atau inspirasi dan menghembuskan karbon dioksida atau disebut dengan ekspirasi melalui alat pernapasan. Jadi, ketika kita menghirup oksigen itu dinamakan inspirasi. Ketika kita menghembuskannya namanya itu ekspirasi. Contohnya pada gambar seperti ini. Oke teman-teman, mari kita membahas satu persatu sistem pernapasan manusia. Oke, yang pertama itu hidung. Jadi teman-teman, udara masuk melalui lubang hidung, kemudian ke rongga hidung yang di dalamnya terdapat rambut hidung serta selaput lendir. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring debu-debu yang masuk ke hidung, dan selaput lendir berfungsi menyesuaikan suhu udara dengan suhu tubuh dan juga melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung. Yang kedua itu faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dengan saluran pencernaan bagian belakang. Fungsi dari faring yaitu berperan dalam proses masuknya ke udara dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Jadi, berikut penjelasan lebih mendalam mengenai faring dalam konteks sistem pernapasan. Faring terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada nasofaring. Jadi bagian paling atas yang terletak di belakang hidung. Nasofaring juga berfungsi sebagai saluran udara yang mengalir dari hidung ke laring. Di sini terdapat adenoid yang membantu melawan. Selanjutnya ada orofaring, bagian tengah yang terletak di belakang mulut. Orofaring juga berfungsi baik dalam proses pernapasan maupun pencernaan karena makanan juga melewati bagian ini. Di sini terdapat tonsis palatina yang berfungsi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Yang terakhir itu laringfaring. Yang terakhir itu ada laryngofaring, bagian paling bawah yang terhubung dengan laring dan esofagus. Baik teman-teman, yang ketiga itu ada laring. Jadi, laring atau tekak terdapat di belakang faring. Laring terdiri dari 9 susun tulang rawan berbentuk kotak. Contohnya seperti gambar di PPT ini ya teman-teman. Fungsi laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan dari benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Laring juga terdiri dari beberapa struktur yang penting. Yang pertama itu ada epiglotis. Jadi, epiglotis itu katup fleksibel yang menutupi saluran pernapasan saat menelan, mencegah makanan atau cairan masuk ke dalam trakea. Nah,
Nah, selanjutnya itu ada kartilago. Laring terdiri beberapa kartilago termasuk kartilago tiroid, yaitu kartilago terbesar yang membentuk jakun di leher, terdapat pada laki-laki. Yang kedua itu kartilago kriokoid, kartilago berbentuk cincin yang berada di bawah kartilago tiroid. Yang ketiga kartilago aretinoid, pasangan kartilago yang berfungsi sebagai penggerak pita suara. Selanjutnya pita suara. Pita suara di dalam laring. Pita suara terdiri dari dua lipatan jaringan elastis yang bergetar saat udara melaluinya dan menghasilkan suara. Yang terakhir itu ada mukosa. Permukaan laring dilapisi oleh jaringan epitel yang menghasilkan lendir untuk melindungi dan melembabkan saluran pernapasan. Keempat, trakea. Jadi teman-teman, trakea atau tenggorokan terdapat jaringan yang disebut silia yang bergerak dan mendorong debu-debu yang masuk. Fungsi trakea yaitu menolak benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan atau merangsang bersin dan batuk. Trakea juga memiliki struktur yang unik dan fungsi yang sangat penting dalam proses pernapasan. Bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea yang terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Adapun fungsi bronkus yaitu saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus dan untuk mencegah infeksi. Adapun struktur bronkus. Bronkus utama. Setelah trakea, bronkus utama bercabang menjadi bronkus kanan. Bronkus kanan lebih besar dan lebih pendek dibandingkan bronkus kiri, yang lebih panjang dan lebih sempit. Ada juga yang disebut bronkus sekunder. Setiap bronkus utama bercabang menjadi bronkus sekunder atau lobar, dan bronkus kanan memiliki 3 cabang, satu untuk setiap lobus paru-paru, dan bronkus kiri memiliki 2. Nah, ada juga bronkus tersier dan bronkiolus. Bronkus sekunder lebih lanjut bercabang menjadi bronkus tersier atau segmental dan kemudian menjadi bronkiolus yang lebih kecil dan tidak memiliki kartilago. Adapun dinding bronkus. Yang pertama itu lapisan mukosa, yang kedua lapisan otot halus, dan yang terakhir itu ada kartilago. Keenam ada bronkiolus. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Dari fungsi bronkiolus adalah menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat pada proses pernapasan berlangsung. Yang terakhir ada alveolus. Alveolus itu berbentuk seperti buah anggur yang dikelilingi oleh pembuluh darah. Adapun fungsi alveolus adalah sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Seperti yang kalian lihat pada PowerPoint ini ya teman-teman. Jadi tadi kita sudah membahas sistem-sistem pernapasan. Jadi saya kasih kalian latihan. Soalnya itu tuliskan organ pernapasan yang ditunjukkan oleh nomor dalam gambar yang ada di samping. Kalian menjawabnya dengan betul ya teman-teman, karena
tadi kita sudah membahasnya satu persatu. Saya harap kalian bisa menjawabnya dengan tepat. Sekian dulu ya video pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.